Cerita dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Kim Sarah, sosok yang pernah mengalami masa lalu kelam. Pengalaman itu membentuknya menjadi perempuan yang kini tampil sebagai figur elit, anggun, dan penuh percaya diri. Suatu hari seorang wanita secara tak sengaja menemukan sesosok mayat perempuan misterius di selokan bawah tanah saat hendak mengambil korek api yang terjatuh. Publik segera menduga bahwa jasad tersebut adalah Kim Sarah. Identifikasi bukan dilakukan melalui DNA, melainkan dari tas edisi terbatas miliknya serta gaun yang dikenakan korban. Wajah mayat yang telah rusak membuatnya sulit dikenali. Namun ada satu tanda yang semakin menguatkan dugaan itu. Tato di pergelangan kaki yang identik dengan milik Sarah. Kasus ini kemudian ditangani oleh detektif Park Moo-gyong, seorang penyelidik yang dikenal sangat teliti. Dari hasil penelusuran, ia menemukan bahwa tas milik Kim Sarah ternyata merupakan hadiah dari sahabatnya, Jeong-yu. Detektif Park pun mendatangi Jeong-yu untuk menyampaikan kabar kematian tersebut, dan wanita itu tampak histeris mendengarnya. Melalui wawancara, terungkap bahwa Sarah dikenal sebagai pribadi yang sangat royal. Ia bahkan pernah berbelanja dengan membawa sekoper uang tunai, membuat Jeong-yu terpukau. Sejak saat itu, nama Kim Sarah semakin dikenal karena gaya hidup mewah dan bisnis tas eksklusifnya. Pertemuan mereka bermula ketika Jeong-yu dipermalukan oleh direktur perusahaan tas mewah yang menilai penampilannya tetap terlihat murahan meski memakai barang mahal. Dalam keadaan terpukul, Jeong-yu tanpa sengaja bertabrakan dengan Sarah. Sarah menawarkan kompensasi dan menukar tas miliknya dengan tas mewah yang ia bawa, momen yang menjadi awal perkenalan mereka. Hubungan keduanya berkembang pesat. Mereka semakin dekat, sering makan malam bersama, hingga akhirnya tinggal serumah. Dalam kebersamaan itu, Sarah mulai merancang peluncuran produk tas terbarunya. Jeong-yu yang terkesan, kemudian memutuskan untuk berinvestasi. Awalnya bisnis mereka berjalan sukses besar, laku keras, dan keuntungan mengalir deras. Namun pesta peluncuran tersebut justru menjadi pertemuan terakhir mereka. Karena setelah itu Sarah menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Detektif Park mulai menaruh kecurigaan pada Jeong-yu. Ia merasa ada yang janggal ketika melihat Jeong-yu memperlakukan tas mahal pemberian Kim Sarah dengan sembarangan, seakan tak memiliki nilai apapun. Pemeriksaan rekaman CCTV mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Jeong-yu terlihat meludahi jasad Kim Sarah. Sejak saat itu, Detektif Park semakin yakin bahwa hubungan keduanya tidak sesederhana yang terlihat. Penyelidikan berlanjut dengan menelusuri latar belakang Jeong-yu. Ternyata ia pernah menggugat Kim Sarah. Terungkap pula bahwa Jeong-yu diam-diam menggelapkan uang perusahaan dan menginvestasikannya melalui bisnis Sarah. Pada bulan pertama ia memperoleh keuntungan, namun bulan-bulan berikutnya tak lagi menerima hasil apapun. Merasa curiga, Jeong-yu memeriksa tas yang diberikan Kim Sarah. Ia terkejut karena tas itu ternyata palsu. Dengan marah ia mengisinya dengan batu dan membuangnya ke sungai. Sementara itu, Detektif Park mencoba menelusuri identitas Kim Sarah hingga ke luar negeri, karena wanita itu mengaku sebagai lulusan Oxford. Namun hasil pengecekan justru menunjukkan bahwa tidak ada data apapun tentang Kim Sarah di sana, seolah identitasnya selama ini hanyalah sebuah rekayasa. Penyelidikan pun berlanjut. Pihak kepolisian kemudian mewawancarai seorang narapidana yang ternyata pernah menjadi orang suruhan Jeong-yu untuk membunuh Kim Sarah. Dalam pengakuannya, mereka pernah menyekap Sarah, namun di saat genting itu, Sarah justru mencoba bernegosiasi. Ia menawarkan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar sebagai imbalan keselamatannya, yakni seluruh perusahaannya beserta koleksi tas mewah yang diklaim bernilai lebih dari 15 miliar. Tak lama kemudian, Sarah mengatakan bahwa semua yang ia miliki sebenarnya palsu. Diam-diam ia menekan alarm darurat dan berpura-pura memohon ampun agar adegan tersebut terekam CCTV. Pada kenyataannya, ia justru memanfaatkan situasi itu untuk menjebak para preman. Ia bahkan sempat mengejek mereka karena tidak menyadari bahwa seluruh tindakan mereka berada dalam pantauan kamera. Peristiwa inilah yang akhirnya membuat pria tersebut dipenjara. Namun ada hal yang terasa janggal. Kasus itu ternyata tidak dilaporkan langsung oleh Sarah, melainkan oleh seseorang bernama Woo Hyo-un. Dari sinilah polisi mulai menduga bahwa identitas Kim Sarah mungkin saja palsu, sehingga orang lainlah yang muncul sebagai pelapor. Dalam wawancara, Hyo-un mengaku sebagai mantan pegawai Sarah. Dulu ia direkrut langsung oleh Sarah, padahal saat itu ia masih bekerja di toko lain. Dengan karisma dan bujuk rayunya, Sarah berhasil menarik Hyo-un untuk bergabung.
Youn juga menyaksikan sendiri bagaimana Sarah memikat pelanggan penting mereka, seorang pemilik departemen store besar bernama Choi Chae-woo. Saat itu, Kim Sarah sengaja mencampurkan sesuatu ke dalam minuman pelanggan tersebut. Setelah meminumnya, wanita itu merasa mual dan muntah. Dengan sigap, Sarah menampungnya menggunakan tas mahal, seolah menunjukkan kualitas produknya. Tindakan dramatis itu justru membuat pelanggan terkesan, hingga akhirnya membeli seluruh koleksi tas mewah di toko Kim Sarah. Sejak kejadian itu, bisnis mereka semakin diminati banyak orang. Namun suatu hari saat berbelanja di pasar, Youn menemukan banyak tas tiruan yang sangat mirip dengan produk mereka. Ia menyarankan agar Kim Sarah menuntut para pemalsu tersebut, tetapi Sarah justru menolak tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian beredar isu bahwa Youn telah membocorkan identitas pelanggan demi uang. Reputasinya hancur dan ia pun dipecat. Rasa sakit hati itu memuncak hingga Youn membuat keributan bersama seorang temannya dalam pesta peluncuran produk terbaru Kim Sarah. Di tengah situasi itu, Detektif Park datang membawa kabar bahwa mayat yang ditemukan sebelumnya diduga adalah Kim Sarah. Youn dan temannya mengaku sama-sama membenci Sarah. Teman Youn bahkan merasa pernah melihat wajah Kim Sarah beberapa tahun lalu, tetapi tidak bisa mengingat di mana. Merasa ada yang tidak beres, Youn melakukan penyelidikan pribadinya terhadap Kim Sarah. Semua temuannya ia catat rapi dalam sebuah buku, yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Meski begitu, mereka masih belum menemukan titik terang mengenai identitas mayat tersebut. Akhirnya Detektif Park memutuskan kembali ke titik awal penemuan jasad. Ia turun langsung ke saluran pembuangan tempat mayat ditemukan, menelusuri lorong-lorong sempit dengan perlahan untuk memahami kembali kronologi kejadian di TKP. Sementara itu di kediamannya, teman Youn tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menyadari bahwa dulu pernah bertemu Kim Sarah, tetapi dengan nama yang berbeda. Dan pada saat itu namanya adalah Mok Ga-hui. Setelah menelusuri lebih jauh, Detektif Park menemukan bahwa saluran selokan tempat mayat ditemukan ternyata terhubung langsung dengan gudang milik Samuel Department Store. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan aktivitas di pusat perbelanjaan itu. Sementara itu, teman Hyoyun mengungkap fakta lain. Dahulu, Kim Sarah pernah menggunakan nama berbeda, yaitu Ga-hee. Mereka pernah terlibat konflik di sebuah mall saat berburu tas diskon. Saat itu, Ga-hee tanpa sengaja tertangkap kamera dalam sebuah foto. Tidak terima wajahnya terdokumentasi, ia merampas ponsel tersebut dan menghapus fotonya. Meski wajahnya tertutup dalam gambar, tato di pergelangan kakinya terlihat jelas, tanda yang kini kembali menguatkan keterkaitan identitas mereka. Detektif Park kemudian menyusuri selokan itu hingga tembus ke area Mall Samuel. Kondisinya yang kotor dan bau membuat pengunjung merasa terganggu saat ia muncul dari jalur pembuangan tersebut. Setelah berganti pakaian, ia mulai menginterogasi Ibu Choi, tetapi wanita itu memilih bungkam. Polisi pun memutuskan menelusuri identitas Ga-hee yang diketahui pernah bekerja di Samuel sekitar 5 tahun lalu. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Ga-hee dinyatakan meninggal karena bunuh 5 tahun sebelumnya. Bahkan terdapat rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya melompat ke sungai, serta surat terakhir yang memperkuat dugaan, sehingga kasus itu kala itu ditutup. Dari catatan lama, diketahui bahwa Ga-hee hanyalah pegawai kontrak yang bekerja sangat keras. Ia pernah terobsesi memiliki sebuah tas mewah yang dipajang di mall tempatnya bekerja. Namun suatu malam saat ia bertugas, Ga-hee meninggalkan posnya dan terjadi pencurian besar di toko tersebut. Akibatnya, ia dipaksa mengganti kerugian hingga 50 juta won. Demi melunasi utang itu, Ga-hee hidup sangat hemat dan mengambil berbagai pekerjaan sambilan. Teman-temannya sempat membantu, bahkan ia bersedia menjadi objek latihan tato demi mendapatkan bayaran tambahan. Dari sebuah pekerjaan menghadiri acara diskon besar untuk membeli tas bermerek, Ga-hee mulai melihat peluang. Ia membeli tas diskon lalu menjualnya kembali secara online. Awalnya tidak ada yang tertarik, hingga ia mulai memasarkan produknya dengan cara licik, mengedit wajahnya ke foto orang lain agar terlihat meyakinkan. Strategi itu berhasil. Tas-tasnya laris, dan setelah beberapa kali meraup keuntungan, ia mampu melunasi ganti rugi 50 juta won secara tunai. Ambisinya semakin besar. Ga-hee meminjam modal tambahan 50 juta won dari rentenir untuk memperluas usahanya. Namun di saat yang sama, pihak penyelenggara diskon mulai membatasi pembelian karena maraknya penjualan ulang ilegal. Setiap tamu tak boleh berbelanja lebih dari 2 juta won. Kebijakan itu membuat pemasukan Ga-hee anjlok.
Ia pun gagal membayar utangnya yang jatuh tempo. Bunga pinjaman menumpuk, dan para rentenir mulai memburunya hingga ke tempat kerja. Gahi terus bersembunyi, hidup dalam ketakutan, sampai akhirnya tekanan itu memuncak menjadi keributan di Mall Samwol. Dalam keputusasaan, ia nekat merampok mall tersebut dan melarikan diri dengan tas yang selama ini sangat ia dambakan. Setelah itu, Gahi menulis surat terakhir sebelum melompat ke sungai. Dalam pesannya, ia menulis bahwa dirinya akan hancur dengan gemilang. Membaca kisah itu, Detektif Park mulai mempertanyakan satu hal. Kemana uang hasil pencurian sebesar 500 juta won menghilang? Ia mulai memahami pola pikir Gahi. Jika ia tak bisa mengubah kenyataan hidupnya, maka ia akan mengubah dirinya sendiri. Keesokan harinya, Detektif Park kembali ke lokasi Gahi diduga bunuh. Ia juga mengunjungi sebuah kafe di dekat tempat kejadian dan menemukan sebuah foto bertuliskan, "Aku kacau karena cinta." Di balik foto itu tertera nama Kang Ji-won. Tulisan tangan tersebut sangat mirip dengan milik Gahi, membuat Park menyadari bahwa Gahi kemungkinan memiliki hubungan dengan Ji-won. Tanpa menunggu lama, Park memerintahkan timnya melakukan pencarian di sungai tempat Gahi melompat. Ia menggunakan alasan adanya laporan kemunculan ikan piranha, laporan yang ternyata ia buat sendiri agar penyisiran bisa dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Pencarian dilakukan karena ikan tersebut dianggap berbahaya. Namun, alih-alih menemukan piranha, tim justru menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah tengkorak manusia di dasar sungai. Sekilas mereka menduga tengkorak itu mungkin milik Gahi, karena jasadnya memang tidak pernah ditemukan sejak peristiwa bunuh 5 tahun sebelumnya. Setelah dilakukan pemeriksaan forensik, tulang dan tengkorak yang ditemukan ternyata milik seorang pria berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Polisi pun menduga bahwa jasad itu berkaitan dengan Ji-won. Mereka segera mendatangi kediamannya dan menemukan pria tersebut tengah bersembunyi. Ji-won pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam pemeriksaan, Ji-won mengaku dengan jujur bahwa dirinya merasa pantas membunuh Kim Eun-jae, nama lain dari wanita yang selama ini dikenal sebagai Kim Sarah atau Gahwi. Ia menceritakan bahwa awalnya dialah yang mendekati Eun-jae. Saat itu, wanita tersebut memperkenalkan diri dengan identitas baru. Ji-won tertarik karena selama hidupnya ia tak pernah ditolak oleh perempuan. Namun Eun-jae justru menolaknya. Hubungan mereka mulai berubah ketika Eun-jae mengajaknya diam-diam keluar rumah untuk makan di warung pinggir jalan. Eun-jae mengaku bahwa suaminya, Hong Seong-shin, melarangnya makan demi menjaga bentuk tubuh, sehingga ia harus kabur diam-diam agar bisa menikmati makanan. Ia menggambarkan dirinya sebagai istri muda dari lelaki tua yang mengekangnya. Sejak malam itu, mereka sering bertemu diam-diam untuk makan bersama. Beberapa kali Ji-won melihat bekas suntikan di tangan Eun-jae dan mengira wanita itu dipaksa menggunakan narkotika oleh suaminya. Ji-won bahkan pernah berniat membunuh pria tua tersebut. Namun Eun-jae menghentikannya tepat sebelum tindakan itu terjadi. Setelah kejadian itu, mereka terpisah dan tidak bertemu lagi. Bertahun-tahun kemudian, Ji-won tiba-tiba menerima pesan dari Eun-jae yang meminta pertolongan. Saat mereka bertemu kembali, penampilan dan kepribadian wanita itu telah berubah total. Ia kini hidup sebagai Kim Sarah. Mereka bahkan sempat tinggal bersama, dan Eun-jae meminta Ji-won untuk mendekati Ibu Choi, direktur Samwol Mall. Ji-won pun menjalankan peran itu, menjadi pria simpanan yang selalu menemani Ibu Choi kemanapun. Tanpa sadar, ia sebenarnya sedang dimanfaatkan sebagai mata-mata. Lama-kelamaan, Ji-won merasa muak dan ingin berhenti, tetapi Eun-jae justru menamparnya. Kecurigaannya semakin besar ketika ia diam-diam mengikuti Eun-jae dan menemukan tempat penyimpanan tas-tas tiruan. Saat itulah Ji-won sadar bahwa semua tas yang dijual Eun-jae adalah palsu. Ia bahkan menghubungi temannya di Oxford untuk memastikan latar belakang wanita itu. Namun tidak ada data apapun tentang Eun-jae maupun Kim Sarah. Identitas dan pendidikannya ternyata sepenuhnya fiktif. Kemarahan Ji-won memuncak. Tanpa sengaja, Hong Seong-shin akhirnya menceritakan kebenaran. Ia adalah seorang rentenir kaya raya yang menderita gagal ginjal. Penyakit itu membuat keluarganya meninggalkannya. Dalam kondisi itulah, Eun-jae datang menawarkan diri menjadi pendonor ginjal dengan syarat diberi uang sebesar 500 juta won. Setelah kesepakatan terjadi, Eun-jae pindah ke rumah Hong Seong-shin, menciptakan identitas palsu dan menikah dengannya dengan nama Kim Eun-jae. Hong Seong-shin bahkan memperkenalkannya sebagai lulusan Oxford. Dengan kekayaannya, Eun-jae mula menjalani kehidupan mewah sambil membangun citra sebagai wanita elegan.
Ketika Unje khawatir kebohongannya soal pendidikan terbongkar, Hong Seong-shin justru mengajarinya cara menjawab dengan santai agar terlihat seperti orang kaya yang tak peduli, seolah semuanya bisa dibeli. Meski hubungan mereka berawal dari transaksi, Unje tetap merawat Hong Seong-shin dengan baik. Ia pandai memainkan perasaan orang lain, bahkan rela melindunginya saat ada ancaman pembunuhan. Setelah operasi transplantasi ginjal berhasil, Hong Seong-shin mengubah wasiatnya dan menjadikan Unje sebagai satu-satunya pewaris. Namun kebenaran akhirnya terungkap ketika seorang ajudan mengenali Unje sebagai Gahwi, wanita yang memiliki utang lama. Unje sempat diculik, tetapi Hong Seong-shin justru memerintahkan agar ia dilepaskan. Ia mengaku sudah lama mengetahui kebohongan Unje dan memilih tetap membiarkan dirinya ditipu. Pengakuan itu justru meluluhkan hati Unje. Ia benar-benar mendonorkan ginjalnya dan Hong Seong-shin pun selamat. Ketika ditanya mengapa tidak membiarkannya mati saja agar mewarisi harta lebih cepat, Unje hanya menjawab bahwa ia tidak keberatan menunggu. Tak lama setelah itu, Unje menghilang tanpa jejak. Dari keterangan Hong Seong-shin, polisi menyimpulkan bahwa Kim Sarah kemungkinan masih hidup karena tidak ditemukan bekas operasi transplantasi pada tubuh mayat yang ditemukan sebelumnya. Untuk memancingnya keluar, Detektif Park mengumumkan kasus kriminal Kim Sarah melalui siaran media dan menetapkannya sebagai buronan. Namun sebelum siaran itu selesai, seorang wanita datang sendiri ke kantor polisi di mana wanita itu ternyata adalah Kim Sarah sendiri. Keesokan paginya, secara mengejutkan, perusahaan milik Kim Sarah mentransfer dana sebesar 15 miliar won. Uang itu langsung menutup kasus dugaan penggelapan yang sebelumnya menjerat Jong Yu. Keputusan tersebut memicu kemarahan banyak pihak. Bahkan ada yang menuduh Detektif Park sengaja tidak membekukan rekening Sarah sejak awal, seolah-olah menerima suap. Meski begitu, Detektif Park tetap maju dan secara terbuka mengumumkan kepada pers bahwa Kim Sarah terlibat dalam dugaan pembunuhan, penipuan, serta penyamaran identitas. Ia menetapkannya sebagai buronan. Namun di luar dugaan, Kim Sarah justru datang sendiri ke kantor polisi. Dalam interogasi pertama, Sarah didakwa atas kejahatan yang pernah dilakukan oleh Mok Pahwi. Ia dengan tenang membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, Mok Gahwi sudah lama meninggal karena bunuh diri dan tidak pernah ada tuntutan hukum yang berlanjut, sehingga kasus itu seharusnya telah selesai. Sarah juga menyangkal telah menipu siapapun. Ia mengaku menikahi Hong Seong-shin semata-mata untuk memperbaiki kehidupannya. Dari lingkungan suaminya itulah ia belajar menjadi pebisnis, membangun merek tas sendiri, dan membuka toko di kawasan elit. Soal cerita latar belakang pendidikan dan identitas mewah, ia menegaskan bahwa narasi itu justru diciptakan oleh Hong Seong-shin, bukan dirinya. Tentang perubahan nama, Sarah berargumen bahwa hal itu mungkin melanggar norma sosial, tetapi tidak ada hukum yang secara tegas melarangnya. Begitu pula dengan investasi Jong Yu sebesar 15 miliar won, ia menyebutnya sebagai bagian dari resiko bisnis. Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah hal yang wajar. Bahkan ia telah mengembalikan uang tersebut. Tuduhan bahwa tas-tasnya palsu pun ia bantah. Sarah menjelaskan bahwa produknya dibuat melalui proses produksi di luar negeri untuk memperoleh sertifikasi tertentu. Menurutnya, harga mahal sebuah barang bukan semata karena bahan, tetapi karena nilai merek dan permintaan pasar. Ia bahkan mengklaim mendesain sendiri tas-tas tersebut, sehingga bukan tiruan seperti yang dituduhkan. Ketika Jong Yu dipanggil untuk dikonfrontasi, situasi berubah drastis. Di hadapan Sarah, Jong Yu mencabut pernyataannya dan mengaku tidak merasa ditipu. Tanpa adanya pelapor ataupun bukti kuat, polisi tak memiliki dasar hukum untuk menahan Kim Sarah. Ia pun dibebaskan. Sarah sempat mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa menuntut Detektif Park atas pencemaran nama baik, tetapi memilih tidak melakukannya. Sementara itu, Park justru dimarahi atasannya karena dianggap membuang waktu dan sumber daya. Keluar dari kantor polisi, Sarah mendapati mobil mewahnya sudah ditarik oleh pihak showroom. Ia terpaksa berjalan kaki, sendirian, seolah kembali menjadi orang biasa. Di tengah langkahnya, ia merenungkan masa lalunya. Bagaimana dulu ia memamerkan kekayaan, menghamburkan uang, tetapi tetap merasa hampa. Saat masih menjadi Gahwi, ia pernah menghabiskan 500 juta won hanya untuk menyewa mobil mahal dan tinggal di hotel bintang 5. Namun semua kemewahan itu tidak pernah memberinya kebahagiaan. Keputusasaan itulah yang dulu mendorongnya untuk mencoba mengakhiri hidup.
Di detik terakhir sebelum melompat, ia melihat tas yang sangat diidamkannya mengapungnya air. Saat itulah muncul pikiran aneh. Mungkin benda itu bisa memberinya alasan untuk hidup lagi. Dari sanalah ia memutuskan bertahan dan lahir kembali sebagai sosok baru. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Park terus memikirkan ucapan Sarah. Dunia ini sebenarnya baik, tetapi juga acuh tak acuh. Di satu sisi ada pesta mewah, di sisi lain ada orang yang mati kedinginan. Perkataan itu membuat Park kembali mencurigainya. Ia segera menjemput Sarah untuk diinterogasi ulang, kali ini dengan tuduhan baru, pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan di selokan. Park menyadari satu kejanggalan. Sarah mengetahui bahwa korban meninggal karena kedinginan, padahal informasi itu hanya diketahui oleh tim penyidik. Artinya, Sarah pernah berada di sana dan membiarkan orang itu mati. Alih-alih menjawab, Sarah hanya meminta sebatang rokok. Dengan tenang, ia mengingatkan bahwa dirinya dibawa tanpa surat penangkapan. Itu berarti polisi hanya memiliki waktu 48 jam untuk mendapatkan bukti dan menerbitkan surat resmi. Jika dalam waktu tersebut mereka gagal, ia harus dibebaskan dan tidak bisa lagi dituntut atas perkara yang sama. Kim Sarah kini bukan lagi tersangka yang terpojok, melainkan lawan yang memahami hukum dan tahu bagaimana memainkannya. Detektif Park semakin yakin bahwa Kim Sarah adalah dalang di balik kasus ini. Ia menduga Sarah sengaja menyamarkan seorang gadis agar terlihat seperti dirinya, sehingga semua kecurigaan akan mengarah pada orang lain, dan ia bisa terbebas dari tuduhan. Namun, Kim Sarah dengan tenang menyangkal semua tuduhan tersebut. Polisi kemudian mengambil sampel DNA miliknya sebagai bukti, tetapi hasil pemeriksaan tidak menemukan kecocokan apapun di lokasi kejadian. Alih-alih menemukan titik terang, Detektif Park justru terkena sanksi disiplin karena sebelumnya menginterogasi Kim Sarah tanpa surat perintah resmi. Ia pun dilarang menangani pemeriksaan lebih lanjut. Anehnya, Kim Sarah menolak memberikan pernyataan kepada siapapun selain Park, seolah memahami situasi yang dialami sang detektif. Karena itu, Park akhirnya diizinkan kembali menginterogasinya. Meski sempat merasa tersentuh, Park tetap curiga. Baginya, sikap Kim Sarah hanyalah cara manipulatif untuk menarik simpati korban. Dalam salah satu percakapan, Sarah mengatakan bahwa orang yang mudah tertipu bukanlah orang bodoh, melainkan mereka yang terlalu ahli di bidangnya. Orang-orang yang begitu yakin bahwa mereka tidak mungkin salah. Ia bahkan memperingatkan Park agar berhati-hati, karena bisa saja dialah yang sedang menjadi target berikutnya. Perkataan itu membuat Park mulai memikirkan kejanggalan antara pengakuan Kim Sarah dan kesaksian Ibu Choi. Mereka pun mendatangi Ibu Choi untuk meminta klarifikasi. Tetapi sebelum itu, mereka memeriksa CCTV gedung miliknya. Ternyata seluruh rekaman telah dihapus atas perintah Ibu Choi sendiri. Ia beralasan bahwa tindakannya dilakukan demi melindungi reputasi mal yang ia kelola. Ia tak pernah membayangkan ada seseorang yang menyeret mayat ke tempat usahanya, sehingga ia bahkan memerintahkan penghancuran beberapa bagian bordir di mal dan menghapus semua rekaman. Park langsung mengatakan bahwa tindakan itu bisa membuat Ibu Choi didakwa, apalagi ia telah merekam percakapan mereka. Ia lalu menawarkan kesepakatan, jika Ibu Choi bersedia menjadi saksi untuk mengungkap kejahatan Kim Sarah, maka ia akan membantu melindungi bisnisnya. Namun Ibu Choi tak kalah cerdik, ia ternyata juga merekam percakapan tersebut. Tanpa ragu, ia merendam kedua ponsel mereka ke dalam air, menghapus semua bukti. Dari situlah Ibu Choi akhirnya membuka cerita yang lebih mengejutkan. Ia mengungkap bahwa sejak awal, Kim Sarah memang telah menargetkannya. Dulu, Sarah pernah datang menawarkan kerjasama penjualan tas bordir, tetapi Ibu Choi menolak menemuinya, bahkan ketika Sarah menunggu hingga hampir malam. Saat menunggu itulah, Sarah membaca biografi Ibu Choi dan mengetahui bahwa wanita itu hidup dalam kesepian. Sarah kemudian mengutus seorang pria bernama Jiwon untuk mendekati Ibu Choi sebagai kekasih simpanan sekaligus mata-mata. Melalui Jiwon, Sarah mengetahui kebiasaan Ibu Choi yang sering meninggalkan ponselnya untuk merekam percakapan orang-orang di sekitarnya, lalu mendengarkannya kembali untuk menilai mereka. Maka ketika Ibu Choi suatu hari datang ke butik bordir dan merasa mual, Sarah sengaja memujinya setinggi langit karena tahu semua itu sedang direkam. Setelah mendengar rekaman tersebut, Ibu Choi mulai percaya dan akhirnya setuju bekerja sama, bahkan membuka lapak khusus di malnya untuk produk Sarah. Hubungan mereka pun semakin dekat. Namun suatu ketika, Ibu Choi melihat seseorang yang meniru penampilan dan gaya Kim Sarah. Wanita misterius itu bahkan menyamar di kalangan orang-orang kaya. Ibu Choi sempat menyarankan agar Sarah melaporkannya karena bisa merusak reputasinya, tetapi Sarah memilih mengabaikan. Saat sebuah pesta berlangsung, Ibu Choi kembali melihat wanita penyamar itu hadir dengan gaya yang sama persis.
Ibu Choi pun yakin bahwa wanita itulah yang telah membunuh Kim Sarah yang asli. Tetapi Park justru mengatakan bahwa Kim Sarah yang asli kemungkinan masih hidup. Dari titik ini, Park menyadari bahwa ada dua sosok Kim Sarah dalam permainan berbahaya ini. Untuk memastikan kebenaran, tim penyelidik memeriksa kediaman Kim Sarah dan mengumpulkan sampel DNA. Mereka juga menyelidiki tempat penyewaan gaun edisi terbatas yang pernah digunakan Sarah. Di sana mereka menemukan jarum suntik bekas. Setelah diuji, DNA pada jarum tersebut ternyata 100% cocok dengan mayat yang ditemukan di parit. Sebuah temuan yang semakin memperdalam misteri tentang siapa sebenarnya Kim Sarah yang mereka hadapi. Tim penyelidik sebenarnya sudah mengantongi DNA dari jasad yang ditemukan sebelumnya. Namun, bukti itu tetap belum cukup untuk menjadikan Sarah sebagai tersangka, karena DNA tersebut ditemukan di butik dan tidak memiliki keterkaitan langsung yang bisa membuktikan keterlibatan Kim Sarah. Detektif Park bahkan menelusuri hingga ke pabrik tempat tas borduir diproduksi. Anehnya, di sana tidak ditemukan sidik jari maupun jejak DNA siapapun, seolah-olah tempat itu telah dibersihkan dengan sengaja. Meski begitu, Park yakin bahwa jasad tersebut adalah salah satu pekerja di pabrik milik Kim Sarah. Keyakinan itu muncul karena di telapak kaki korban terdapat bekas lecet khas akibat tekanan pedal mesin jahit, tanda yang hanya dimiliki para pengrajin. Dari situ, Park semakin yakin bahwa dalam kasus ini ada dua sosok yang berperan sebagai Kim Sarah. Ia pun menekan Sarah agar mengungkap kebenaran. Jika tidak, Park mengancam akan menyebarkan kabar bahwa produk borduir hanyalah barang palsu. Sebuah tuduhan yang bisa menghancurkan reputasi merek tersebut. Ancaman itu langsung menyulut emosi Kim Sarah. Baginya, borduir bukan sekadar bisnis, melainkan seluruh hidupnya. Ia mencintai borduir bahkan lebih dari dirinya sendiri. Setelah lama terdiam memikirkan langkah yang harus diambil, akhirnya Sarah berkata bahwa yang asli biasanya tak perlu banyak penjelasan, sedangkan yang palsu selalu membutuhkan pembuktian, dan kini ia akan menjelaskan semuanya. Kisah itu bermula ketika Kim Sarah hendak membuka toko borduir. Saat itulah ia bertemu dengan seorang pengrajin berbakat, sosok yang sangat terampil, teliti, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membuat tas. Sarah kemudian merekrutnya sebagai pegawai, dan seiring waktu hubungan mereka menjadi semakin dekat. Sarah kerap memuji hasil karya pegawainya yang dianggap sangat indah dan berterima kasih karena tas-tas itu laris di pasaran. Pegawai tersebut hanya meminta satu hal, upah diberikan secara tunai karena ia tidak memiliki rekening bank. Dari situlah Sarah mengetahui bahwa pegawainya tidak memiliki identitas resmi sehingga tidak bisa bertransaksi secara legal. Suatu hari ketika Sarah sangat sibuk, ia meminta pegawainya menggantikan dirinya melakukan fitting gaun di sebuah butik karena tinggi badan dan postur mereka hampir sama. Sarah bahkan menghadiahkan sebuah ponsel yang didaftarkan atas nama Kim Sarah sambil mengatakan bahwa jika suatu hari terjadi keadaan darurat, pegawai itu boleh menggunakan identitasnya. Namun kebaikan itu justru menjadi awal petaka. Suatu ketika, pegawai tersebut menemukan dompet Kim Sarah dan mendatangi alamat yang tertera di dalamnya. Malam harinya, Sarah datang ke tempat tinggal pegawainya dalam kondisi babak belur karena terlilit utang kepada seseorang bernama Jeonyu. Saat melihat pegawainya yang berpakaian dan berbicara mirip dirinya, Sarah sempat menyadarinya, tetapi memilih mengabaikan. Sejak saat itu, sang pegawai mulai kecanduan menyamar sebagai Kim Sarah. Ia bahkan membuat tato di pergelangan kaki yang sama persis dengan milik Sarah. Rasa iri perlahan tumbuh, terutama ketika ia melihat sebuah gedung megah bertuliskan borduir, tempat tas-tas hasil karyanya dijual dengan harga sangat mahal. Ia merasa semua keberhasilan itu seharusnya menjadi miliknya juga. Ketika ia pulang, Kim Sarah sudah menunggunya. Penyamaran itu akhirnya terbongkar. Sarah langsung memecatnya tanpa ragu. Sejak saat itu, mantan pegawai tersebut menyimpan dendam yang dalam. Ia kemudian melaporkan keberadaan pekerja ilegal di pabrik, sekaligus menghapus semua sidik jari dan DNA agar dirinya tidak bisa dilacak. Tidak berhenti di situ, ia juga datang ke pesta peluncuran produk baru borduir dan membuat keributan sebagai bentuk pemberontakan. Dan di ruang interogasi, wanita yang kini duduk di hadapan detektif Park akhirnya mengakui segalanya. Dialah yang membunuh korban itu, lalu mengambil alih identitas Kim Sarah, berharap bisa benar-benar menjadi sosok tersebut. Nama aslinya bukan Kim Sarah, melainkan Kim Ni-jong, seorang wanita yang terobsesi menjadi orang lain hingga rela melakukan apapun untuk menggantikan hidupnya.
Setelah wanita itu mengaku bernama Kim Mi-jong dan mengatakan bahwa selama ini ia hanya menyamar sebagai Kim Sarah, detektif Park menolak mempercayainya. Ia bersikeras bahwa perempuan di hadapannya adalah Kim Sarah yang pernah tercatat sebagai pendonor ginjal. Menurut Park, justru Mi-jong lah yang telah dibunuh. Untuk memastikan, Park memerintahkan timnya mengambil data donor ginjal Kim Sarah di rumah sakit. Sambil menunggu hasil, ia memaparkan kembali rekonstruksi kejadian pada malam peluncuran koleksi terbaru borduir, malam yang penuh kekacauan. Pertama, Jeong Yu datang menagih uang investasinya. Lalu, Kang Yun Jin muncul menuntut pertanggungjawaban karena merasa telah mengorbankan segalanya demi Kim Sarah. Bahkan sampai menjual dirinya kepada Ibu Choi dan terlibat dalam kejahatan. Tak lama kemudian, Ibu Choi datang untuk memutus kerjasama setelah mengetahui bahwa Jiwon selama ini hanyalah mata-mata yang dikirim Sarah. Situasi semakin panas ketika dua mantan pegawai borduir ikut datang dan membuat keributan. Dan puncaknya, seorang wanita lain muncul, mantan pegawai yang menyamar sebagai Kim Sarah mengenakan gaun yang sama persis. Malam itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Kim Sarah yang sudah muak dengan tekanan dari segala arah, akhirnya kehilangan kendali. Dalam ledakan emosi, ia menyerang penyamar tersebut hingga tewas dan merusak wajahnya agar tak bisa dikenali. Jasad itu kemudian dimasukkan ke dalam koper dan dibawa ke Mall Samwol, tempat yang sudah sangat dikenalnya karena ia pernah bekerja di sana. Ia memanfaatkan area tersembunyi di gedung itu untuk membuang tubuh korban ke gudang penghancur bahan. Namun menurut dugaan Park, saat itu sang penyamar sebenarnya belum langsung meninggal. Ia sempat sadar di tempat gelap dan mencoba mencari sumber cahaya untuk keluar. Sayangnya, ia akhirnya tewas karena kedinginan sebelum sempat menyelamatkan diri. Di tengah penyelidikan, tim Park menemukan bahwa data rumah sakit telah dimanipulasi. Bahkan sampel donor Kim Sarah pun hilang. Fakta itu semakin mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan. Wanita yang diinterogasi kemudian memberikan versinya sendiri. Ia mengaku bahwa dalam perkelahian tersebut, justru penyamar berniat membunuh Kim Sarah, agar tak ada lagi perbedaan antara yang asli dan palsu. Penyamar itu sempat panik melihat darah, keluar ruangan, lalu kembali dan menghancurkan wajah Kim Sarah, yang menyebabkan kematian Sarah yang sebenarnya. Kasus yang awalnya dianggap penipuan identitas, kini berubah menjadi kasus pembunuhan. Semua yang terjadi, katanya, dilakukan demi melindungi borduir. Detektif Park pun berada dalam dilema. Apakah wanita ini benar-benar pelaku atau hanya seseorang yang terjebak dalam identitas orang lain? Pada akhirnya, Park memilih menangkapnya sebagai Kim Mi-jong. Ia divonis 10 tahun penjara. Sementara Park mendapat kenaikan jabatan karena berhasil mengungkap kasus besar tersebut. Meski begitu, Park tak pernah merasa benar-benar tenang. Ia terus dihantui oleh kata-kata Mi-jong dan keraguan yang belum terjawab. Suatu hari, ia mengunjungi wanita itu di penjara, hanya untuk memberitahu bahwa jenazah Kim Sarah telah dikremasi tanpa keluarga yang datang menjemput. Yang mengejutkan, Mi-jong justru tampak lega. Ia bahkan tersenyum ketika mendengar bahwa borduir masih berjalan sukses. Park kemudian bertanya, bagaimana rasanya setelah menipu seluruh dunia? Wanita itu membalas dengan sindiran halus. Bukankah Park juga diuntungkan karena berhasil menangkapnya? Baginya, ia tidak merasa menghancurkan apapun. Justru ia percaya telah menyelamatkan borduir dari kehancuran. Ia telah menjadi Kim Sarah, seperti yang selalu diinginkannya. Kalau tidak ada korban, mengapa disebut penipuan? Sebelum pergi, Park mengajukan satu pertanyaan terakhir. Siapa sebenarnya nama wanita itu? Namun, ia hanya tersenyum, seakan masih ada rahasia lain yang tak akan pernah terungkap. 이름이 뭐예요?